Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan ya yang sudah merespon IG saya kaitannya dengan publikasi Scopus, kaitannya dengan dampak dan sebagainya gitu ya. Saya sungguh-sungguh terima kasih karena ini juga bisa menjadi bahan bagi saya untuk bisa menjelaskan lebih lanjut bagaimana penelitian Scopus itu ya. Mungkin juga bermanfaat bagi kawan-kawan yang mungkin baru tahu ya tentang hal ini. Jadi begini, suatu penelitian itu bisa menghasilkan suatu output ya, riset itu yang sifatnya penggalian ilmu ya. Kalau penggalian ilmu biasanya tidak terlalu applied, biasanya tidak terlalu bisa langsung dipakai karena ini suatu ilmu baru dan sebagainya masih butuh penggalian lebih dalam lagi. Tapi ini adalah suatu ilmu pengetahuan juga, teman, yang sifatnya adalah normatif, penggalian ilmu dan sebagainya ya. Tapi ada juga penelitian-penelitian itu yang sifatnya applied ya. Applied itu artinya kita membantu, misalnya nih ya, kita membantu suatu institusi untuk pengukuran kinerja ya, karena memang sebelumnya belum ada gitu ya, terus kemudian kita membuat suatu penelitian bagaimana membuat pengukuran kinerja ya. Pengukuran kinerja itu misalnya saya yang membuat itu ya, saya tentunya harus melihat dulu ya, itu institusinya seperti apa, penelitian sebelumnya sudah ada atau belum yang melakukan pengukuran tentang kinerja. Kalau sudah ada, saya evaluasi dulu, terus kemudian saya lihat itu cocok nggak untuk institusi tersebut, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi, kemudian apa argumen-argumen saya, kemudian apakah nanti saya juga harus meng-cross-check-kan juga ya pada relevant parties yang pada pihak-pihak yang berkaitan, apakah model ini ketika saya tambah ini, saya kurangi ini, itu kira-kira cocok nggak untuk diterapkan di sana dan sebagainya. Nanti masukan-masukan dari FGD relevant stakeholder itu nanti akan saya akomodasikan menjadi suatu penelitian penelitian saya yang kemudian kalau sudah selesai nanti bisa saya publish, dan kalau sudah terpublish nanti bisa dipakai oleh masyarakat atau relevant parties tersebut gitu ya. Jadi itu yang applied. Kalau tadi kan yang teoritis, yang normatif ya, kalau ini yang applied. Nah, apakah yang applied itu bisa langsung kepake? Belum tentu juga. Ada yang bisa langsung dipakai, ada yang tidak ya. Kadang misalnya gini ya, saya ingin membuat suatu penelitian ya dengan tujuan untuk, jadi motivasi studi saya itu adalah saya ingin membuat suatu alternatif strategi marketing misalnya gitu ya. Marketing itu apa? Penghimpunan dana wakaf misalnya ya. Maka jelas bahwa tujuan penelitian saya membuat strategi alternatif penghimpunan dana wakaf gitu ya. Tetapi motivasi saya itu adalah untuk bagian marketing. Marketing di mana? Marketing di lembaga wakaf. Jadi saya akan buat penelitian alternatif strategi marketing, saya baca literatur, saya lihat apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, kemudian saya coba integrasikan, kemudian saya buat analisa, kemudian saya diskusi dengan beberapa pihak dan sebagainya. Terus katakan itu sudah selesai, kemudian jadi terpublish misalnya ya. Kalau sudah terpublish, maka pertanyaan selanjutnya, apakah strategi alternatif yang sudah saya buat dan terpublish itu bisa dengan semudah itu langsung dibuat ataupun diadopsi oleh lembaga wakaf tersebut? Bisa iya, bisa enggak, tergantung kesiapan mereka. Kalau ini membutuhkan suatu ilmu tertentu, misalnya medsos tertentu, strategi marketing tertentu dan sebagainya, mungkin bisa, tapi perlu waktu. Tapi bagi lembaga wakaf yang kemudian sudah siap, mereka mungkin bisa langsung mengadopsi, gitu ya. Nah, jadi hal-hal semacam ini. Jadi kalau dilihat dampaknya bagaimana? Dampaknya ya dilihat dulu ini penelitiannya apa. Kalau ini penelitian yang sifatnya normatif, memang misalnya tujuannya adalah untuk penggalian ilmu-ilmu baru, ini biasanya menjadi konsumsi yang sangat tepat untuk lingkungan akademisi ya. Tapi ini penting karena nantinya dari sini foundation ini akan kemudian dibuatkan applied-nya bagaimana gitu ya. Tapi ada juga riset-riset yang applied yang kemudian langsung bisa terpakai oleh praktisi-praktisi baik zakat, wakaf, perbankan syariah dan seterusnya ya. Nah, uh, kalau Anda menanyakan apakah bagaimana dampak yang kemudian riset saya, ya tentu saya pernah membuat riset yang applied juga, yang tentang
normatif dan sebagainya gitu. Ada salah satu riset yang kemudian langsung memang terpakai, yaitu riset tentang pengukuran indeks wakaf nasional. Ya, kenapa? Karena saya melihat bahwa BWI, Badan Wakaf Indonesia sebagai regulator ini perlu ya kita kolaborasikan, kita kerjasamakan, kita beri masukan-masukan gitu ya untuk bagaimana kita-kita yang ada di akademisi ini yang setiap hari kemudian membaca, melihat apa yang terjadi di negara lain dan sebagainya untuk bisa memberikan kontribusi terhadap regulator. Nah, yang waktu itu saya lakukan riset itu adalah indeks wakaf nasional yang tujuannya adalah agar BWI pusat itu bisa melihat ya performa wakaf di daerah-daerah. Ya, dengan alat ini apabila alat ini kemudian diisi datanya, dihitung dan sebagainya itu, maka BWI akan bisa melihat manakah sih sebetulnya provinsi yang sudah sangat sukses untuk menghimpun dana wakaf dan manakah provinsi-provinsi yang masih perlu kita bantu, karena nanti kan indeks itu hasilnya adalah angka. Angka itu bisa saya short ya, bisa saya urutkan mulai dari yang tertinggi berarti yang terbaik, yang di atas-atas, kemudian yang kurang baik berarti ada di bawah-bawah. Nah, nanti BWI sebagai regulator akan bisa membuat kebijakan. Yang bawah-bawah, yang nilai indeksnya nggak bagus, dilihat lagi. Apa yang menyebabkan indeksnya tidak bagus? Komponen apa yang masih kurang? Nah, nanti BWI akan membuat policy supaya membantu yang yang bawah-bawah tadi, yang komponen kurang tadi agar bisa memperbaiki diri agar bisa menjadi lebih baik lagi. Juga yang bagian atas-atas yang indeksnya sudah bagus itu, maka kita harapkan mereka bisa memberikan sharing session apa yang membuat mereka berhasil, komponen apa dan sebagainya kepada daerah-daerah, BWI-BWI daerah yang perlu kita bantu. Nah, ini dan dampaknya alhamdulillah IWN yang sudah terpublish di Q1 itu akhirnya kemudian diadopsi oleh Badan Wakaf Indonesia yang kemudian digunakan Badan Wakaf Indonesia, digunakan oleh Prof. Nuh waktu itu menjabat sebagai Ketua BWI dan kemudian digantikan oleh Prof. Kamarudin yang juga menggunakan IWN. Jadi ini adalah salah satu contoh bentuk bahwa riset yang alhamdulillah yang kami lakukan juga berdampak kepada penguatan untuk wakaf nasional. Jadi mohon doanya supaya apa-apa yang kami lakukan ini juga tetap bisa berdampak kepada kemajuan bangsa Indonesia ini untuk ekonomi dan sosial. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih pada yang sudah komen ya. Terus saja berkomen secara santun, terus saja berkomen untuk apa yang sekira-kiranya Anda kepingin tahu dan sebagainya. Insya Allah saya akan coba menjawab bila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.